Halo, ketemu lagi dengan saya Bondan Satria Nusantara. Terima kasih Anda sudah setia dengan channel ini gitu ya. Karena banyak sekali kemarin email yang masuk dan chat WA gitu. Bersyukur dengan channel ini mulai aktif lagi, aktif terus menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini sekaligus menjawab pertanyaan yang masuk juga, yaitu kenapa sih kita itu bisnisnya itu susah maju? Jadi menurut saya bisnis itu satu harus ada mental sama teknik, itu dua hal yang sama-sama penting. Ngomongin mental doang, mentalnya positif, yakin, optimis, tapi nggak punya strategi itu nggak akan terwujud. Kita bermeditasi bayangin, wah tahu-tahu dapat duit 30 juta, itu juga kalau nggak kerja ya nggak bisa gitu, nggak bisa. Jadi kita harus punya dua hal itu. Kalau dikasih teknik doang tapi mentalnya nggak jadi, ya kita teknik itu bakal dibantah terus, nggak mungkin, nggak bisa gitu, nggak dicoba, nggak dipraktekin. Jadi mental sama teknik sama strategi itu harus kita punya dua-duanya. Nah, kenapa bisnis ini nggak maju-maju? Kalau berdasar saya ketemu banyak teman-teman praktisi UKM adalah satu ini adalah nggak punya imajinasi yang seperti apa gitu. Jadi banyak sekali praktisi UKM itu imajinasinya terbatas. Tentu bukan Anda ya, praktisi yang di luar sana. Terbatas dalam arti kalau ngomongin bisnis, misalnya Anda usaha bakso gitu, yang ada di pikiran itu usaha baksonya itu ya cuman mungkin 3 kios, 4 kios gitu. Yang namanya usaha bakso itu gitu, 3 kios, 4 kios gitu. Atau misalnya Anda cek tukang-tukang bakso yang pakai gerobak itu. Mungkin loh ya, mungkin waktu SD tukang baksonya, tukang baksonya itu Pak Jono. Begitu Anda nanti kuliah punya anak, Pak Jono ini masih jadi abang tukang bakso. Kira-kira kenapa? Karena dia nggak ada imajinasinya gitu. Dia di dalam pikiran dia yang namanya bakso itu ya gitu ya, kerja itu segitu itu, satu gerobak terus. Beda kalau dia punya imajinasi, oh aku akan punya bakso 10 gerobak gitu ya, atau aku punya brand bakso sendiri gitu. Nah, imajinasi ini dipupuk dari mana sih? Dari jalan-jalan. Jadi kalau Anda pengen membesarkan mimpi Anda, berjalanlah atau ketemulah orang-orang yang lebih besar daripada Anda. Jadi waktu itu salah satu mentor saya itu karena di bisnis yang di Jogja ini sudah besar, saya diajak ke Singapura, dan di Singapura itu benar-benar berasa kecil lagi karena di sana itu ritmenya lebih cepat, omsetnya jauh lebih kenceng gitu, tapi SDM itu benar-benar efektif gitu. Jadi kalau waktu misalnya ini sekarang saya karena di Jogja gitu ya, di Jogja itu kayak berasa sudah jadi orang yang rajin dan bekerja keras. Begitu pindah ke sana itu kayak belum ada apa-apanya gitu. Jadi terus misalnya Anda punya usaha konveksi, omset sebulan misalnya 100 juta. Kalau Anda pengen besar bisnisnya, mainlah sama orang yang sudah 1M. Jadi 10 kali lebih gede gitu. Nah, gimana caranya ketemu orang-orang kayak gitu ya? Anda cari di komunitas bisa, Anda datang ke acara-acara bisa, Anda nongkrong di hotel-hotel juga bisa gitu. Itu benar-benar bisa mempertebal imajinasi kita, memperluas wawasan sehingga kita kepikiran, oh ya gini ya. Kadang yang bikin kita susah maju itu karena nggak kepikiran. Begitu kita lihat, oh ternyata bisa ya konveksi itu omsetnya 1M gitu. Mungkin selama ini kita stuck di 100 juta karena nggak ngira kalau kita bisnis konveksi itu bisa 1M gitu. Begitu kita tahu ternyata bisa dan bisa melihat sendiri ada mesinnya gede gitu ya, Anda akan yakin di situ. Jadi yang pertama adalah bergaulah ke orang-orang yang lebih besar daripada Anda. Kalau Anda sudah jadi orang yang paling besar di komunitas Anda, pindah komunitasnya. When you are the smartest in the room, kalau Anda smartest in the room, ada orang yang paling cerdas di dalam ruangan, berarti Anda di ruangan yang salah. Anda harus cari ruangan yang lebih besar lagi. So you will grow bigger. Dan sebegitu ini sudah ada imajinasinya, strateginya akan nyusul, akan terbentuk. Nah, strateginya bisa Anda baca, Anda bisa baca buku, datang workshop, atau akrab banget sama pengusaha yang lebih besar daripada Anda, dan nanti dia akan sharing tips-tipsnya untuk Anda. Oke, itu tadi dua hal kenapa bisnis itu susah besar dan bagaimana solusinya. Nah, habis ini saya akan menjawab bagaimana sih untuk menemukan passion.
Jangan lupa like, comment, dan subscribe.